Iya, jadi informasi 50 juta itu disampaikan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini katanya bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai, ya. Itu uang 50 juta karena ya, itu uang 50 juta. Menghubungi Kapolsek Konawe Selatan dan juga Kapolres, namun hingga saat ini belum berbalas. Saya langsung saja ke Pak Andri. Pak Andri, sebelum jeda tadi, apakah 50 juta yang disampaikan oleh keluarga korban untuk Ibu Supriyani itu disampaikan secara eksplisit waktunya kapan dan siapa saksi yang saat itu ada? Pak Andri, Pak Andri, Pak Andri Ya, bisa dengar? Ya, 50 juta ya, itu disampaikannya kapan secara eksplisit oleh siapa, kepada siapa, dan ada saksi siapa saja saat itu, Pak? iya, jadi informasi 50 juta itu disampaikan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini katanya bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai, ya. Itu uang 50 juta. Karena kebetulan orang tua korban ini kan juga adalah anggota Kanit Intel ya di Polsek Baito itu. Nah, terkait permintaan itu kan sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi Supriyani. Karena Supriyani ini adalah guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000 per bulan. Ya, maksudnya untuk biaya hidup saja sudah susah, apalagi ada permintaan seperti itu. Tapi memang disampaikan secara eksplisit ya, Pak. Ada penyidik juga saat itu ya. Ya, jelas, jelas. Baik, Bahwa informasi itu kami sudah klarifikasi ke kepala baik, desa juga. baik. Apakah dari kuasa hukum, mohon maaf, sempat menyampaikan juga bahwa 50 juta itu sebenarnya penggunaannya untuk apa saja, atau mungkin dari kuasa hukum menyebutkan angka lain, seperti apa perkembangan komunikasi setelah itu? Penyampaiannya itu aja bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. 50 Nah, juta dan tidak boleh kurang dari itu. ya, sementara Ibu Supriyani kan mau menawar atau bagaimana menyebutkan angka kan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Ibu Supriyani karena kondisi itulah Baik. kehidupan Ibu Supriyani seperti apa. Baik, peristiwa sendiri terjadi tanggal 26 April. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febrisa mengatakan bahwa karena tidak ada titik temu, proses ini berlanjut hingga pada 26 September 2024, di mana kasus itu kemudian P21. Apakah memang dari awal dari kuasa hukum tidak mendorong adanya tadi permintaan maaf, memang misalnya itu yang diminta oleh keluarga korban, ataukah memang sebenarnya bukan permintaan maaf yang diminta oleh keluarga korban, melainkan uang 50 juta itu? Ya, intinya seperti itu bahwa yang ditekankan adalah masalah permintaan uang ya Baik. untuk menutup kasus ini. Baik, kasusnya sendiri Pak, kalau Anda tadi di awal menyebutkan bahwa dua alat bukti itu sangatlah tidak cukup, apalagi yang didapat dari pernyataan dari korban sendiri yang masih berumur 7 tahun dan teman sekolahnya. Apakah memang selama ini dari Ibu Supriyani sendiri tidak pernah melakukan kekerasan terhadap murid? Ataukah seperti apa saksi-saksi yang Anda kumpulkan di sekolah tersebut? Iya, kami sudah mengklarifikasi ke beberapa semua teman guru termasuk masyarakat ya. Ibu Supriyani ini orangnya ya kalem, terus juga dia tidak banyak ngomong, perilaku di masyarakat juga baik. Terus kemarin sambil terisak Ibu Supriyani mengatakan bahwa dia sudah 16 tahun mengabdi di SD itu dan tidak pernah ada kejadian itu. Sampai akhirnya dia dituduh menganiaya dan harus dipenjara. Dia sangat-sangat sangat terpukul karena pengabdian dia sebagai guru honorer itu bukan pengabdian yang 1 2 tahun ya. Baik. Puluhan tahun mengabdi dengan gaji yang menurut kita juga tidak masuk akal Iya, seperti itu. iya, 300.000 per bulan Ya. selama 16 tahun. Pak Andri, apakah ada yang mengonfirmasi ketika kejadian Ibu Supriyani saat itu sedang berada di mana, Pak? Ibu Supriyani, jadi kejadian itu didakwakan ke Ibu Supriyani bahwa kejadian di kelas 1A ya, kelas 1A. Nah, Ibu Supriyani itu mengajar karena dia pengasuh di kelas 1B gitu. Artinya Nah, pada saat kejadian pukul 10, kalau saya tidak salah, Ibu Supriyani ya, sedang mengajar dan murid-murid menjadi saksi kalau Ibu Supriyani saat itu sedang mengajar di kelas ya. 1A ya. Jadi kalau pukul 10 didakwakan, kami juga sudah tanya guru-guru termasuk Ibu Lilis guru 1A bahwa jadwal pulang kelas 1 itu jam 10 sudah bubar, nggak ada lagi anak-anak di kelas 1 itu. Jadi menjadi aneh kalau jam 10 masih ada anak-anak itu karena memang sebelum sebelum kebiasaannya itu sudah pulang.
Terkait informasi dengan adanya kasus Ibu Supriyani, guru honorer yang dilaporkan oleh salah satu orang tua murid yang termasuk anggota polisi yang dituduh sebagai guru yang memukul anaknya itu tadi. Singkat cerita, dalam perjalanan mediasi antara Ibu Supriyani dan juga pihak pelapor, masalah uang 50 juta yang seperti disampaikan oleh pengacara atau penasihat hukum dari Ibu Supriyani itu emang berasal dari orang tua murid itu sendiri yang disampaikan oleh penyidik ataupun Pak Kanit yang diterima oleh Pak Kades. Jadi perantaranya itu lewat Pak Kades dan juga Pak Kanit. Jadi yang riwari Pak Kades. Pak Kades ini yang riwari untuk memediasi. Jadi sudah ada upaya mediasi, kok nggak ada titik temu, ini yang jadi persoalan itu apa kan gitu sih. Sudah mediasi berkali-kali, kok nggak ada titik temu. Nggak ada titik temunya itu apa kan gitu. Apa cukup permintaan maaf aja itu mungkin apa tidak cukup atau gimana. Kok sampai tidak selesai-selesai mediasi ini. Dan akhirnya kemudian kan dilimpahkan kan begitu. Dan pada intinya apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Ibu Supriyani, intinya hal itu benar adanya permintaan uang 50 juta. Pokoknya segitu, tidak boleh kurang dari itu. Itu adalah yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Ibu Supriyani. Dan kemudian penasihat hukum pun juga menjelaskan dengan adanya dia yang tidak berkesesuaian, diantaranya itu kejadian itu di kelas. Dan di kelas pada pukul 10, yang mana Ibu Supriyani itu mengajar di kelas 1 kalau nggak salah. Sedangkan yang si anak itu adalah di kelas 1A. Ini sudah tidak masuk akal. Kemudian jam 10 juga, ya jam 10 juga itu anak-anak kelas 1 itu sudah pada pulang. Memang kebiasaannya itu ya sudah pulang untuk jam-jam segitu untuk kelas 1. Jadi dari fakta-fakta tersebut maka ini sudah tidak berkesesuaian kalau adanya pemukulan ataupun penyiksaan yang dilakukan oleh Ibu Supriyani kepada si murid tersebut. Intinya dari konteks yang apa disampaikan oleh penasihat hukum tadi, bahwasanya penasihat hukum menyampaikan jelas adanya permintaan uang 50 juta itu jelas dari si pelapor, cuman lewatnya bukan langsung eksplisit disampaikan oleh pelapor kepada penasihat hukum ataupun kepada siapa itu Ibu Supriyani dan keluarganya, bukan, tapi semuanya itu lewat orang-orang yang mediasi, antaranya lewat Pak Kades dan juga Pak Kadit. Itu apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Ibu Supriyani. Adapun benar tidaknya masalah ini tentang adanya 50 juta itu dari pelapor, kita nggak pernah tahu juga guys. Ya kemungkinannya ya bisa iya, bisa tidak kan begitu. Ya tinggal nanti kita tunggu aja keputusan dari pengadilan seperti apa. Syukur-syukur ya bisa saling memaafkan, jadi tidak ada berkelanjutan di dalam proses hukum itu sendiri. Dan yang lebih mencengangkan lagi, yaitu ketika ada informasi bahwa Ibu Supriyani ini telah mengabdi di SD tersebut, mengajar di SD tersebut sebagai guru honorer sudah 16 tahun. Sudah 16 tahun dengan gaji per bulan 300.000 guys. 300.000. Kalau 300.000, ya kalau untuk beli minyak aja, beli bensin aja. Aduh, ngeri kan. Beli minyak aja pulang pergi mungkin tidak cukupan gitu kan. Belum, angel. Yang penting kita dukung terus untuk proses hukum ini, untuk mendukung Ibu Supriyani, semoga diberi kesabaran dan tentunya apa yang dituduhkan tidak diputuskan sesuai dengan dakwaan. Saf Ibu Honorer Ibu Supriyani.